kasih dalam iman bersama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita nikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau rasakan lawatan Tuhan. Biar melalui saat-saat seperti saat ini, di mana banyak orang merasa khawatir, orang banyak merasa ketakutan, di mana dunia begitu banyak orang merasa kesusahan pada hari-hari terakhir ini. Tapi kita umat Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Bersama Tuhan tidak ada barang yang mustahil, asal kita percaya kepada Tuhan. Biar melalui pada pagi hari ini, firman Tuhan pada hari kita renungkan kembali. Melalui firman Tuhan kita berikan kekuatan yang baru. Dan yang paling penting, kita syukuri apapun yang kita alami sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat keadaan sekelilingmu ada di luar kemampuanku, ku berdiri
Puji Tuhan, saudara kembali akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kembali kami mendapat kesempatan, khususnya umat-Mu, untuk kembali beribadah. Sekalipun dalam ibadah live, Tuhan, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau akan memberkati kami melalui firman-Mu. Iman roh kami kembali diteguhkan. Terima kasih ya Bapa. Hamba sambut firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kembali kita akan mendapatkan berkat melalui firman-Nya. Kita akan belajar di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Puji Tuhan, segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Yesus ini adalah Allah Maha Kuasa. Tetapi ada pengajaran lain yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah Maha Kuasa, karena Yesus itu bukan Allah. Ya, mereka mengambil di dalam ayat lain, yaitu Kolose 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, mereka menganggap bahwa Yesus itu hanya ciptaan utama sebelum malaikat diciptakan. Ya, ada juga pengajaran Yesus cuma anak, maka yang berkuasa itu adalah Bapa, ya. Nah, padahal yang dimaksud Kolose 1 ayat yang 15 itu adalah Yesus manusia kudus yang pertama. Semenjak Adam ini jatuh di dalam dosa, ya, maka tidak ada manusia yang kudus, ya. Nah, di sini satu-satunya Yesus itu adalah manusia pertama yang kudus. Maka selanjutnya nanti umatnya juga menjadi kudus, ya. Nah, kalau kita membaca Kolose 1 ayat yang ke-18, "Ialah kepada tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu." Nah, puji Tuhan, ya, seperti tadi, ya, yang kudus yang utama itu adalah Yesus. Nah, di dalam ayat ini Yesus yang utama bangkit dari antara orang mati, ya, dan nanti selanjutnya umatnya itu dibangkitkan, ya. Jadi sekali lagi, di bumi ini semenjak Adam jatuh di dalam dosa, maka tidak ada kekudusan. Maka Yesus itulah yang utama kudus. Ya, selanjutnya umatnya kudus, seperti ditafsirkan dalam 1 Kolose 1 ayat 15 tadi. Dianggap Tuhan Yesus itu diciptakan, ya. Nah, ayat 18 ini dijelaskan sekali lagi, ya, bahwa Yesus itu yang pertama atau yang utama bangkit dari antara orang mati, dan selanjutnya adalah, ya, kita semua, ya, yang percaya itu nanti akan dibangkitkan. Nah, kalau kita melihat Mazmur 2 ayat yang ke-7, "Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah memperanakan pada hari ini." Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau tadi dikatakan ada pengajaran mengatakan Yesus itu cuma anak, ya, jadi yang berkuasa itu adalah Bapa. Kalau di dalam pembacaan ayat ini jelas bahwa Yesus ditetapkan menjadi anak Allah. Sekali lagi, bukan berarti Allah itu punya anak. Ini berkaitan dengan misi Yesus di dunia ini. Disebut anak Allah karena kelahirannya di dunia, lahir melalui perawan Maria, ya. Nah, itu dituliskan di dalam Yohanes 1:14. "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran."
Di dalam ayat ini ya, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ayat ini menggenapi kitab Mazmur 2 ayat 7 tadi ya. Jadi firman menjadi manusia. Coba kalau kita melihat di dalam Lukas 1 ayat 34 dan 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara bisa melihat ya, anak ini akan disebut anak Allah, bukan dikatakan ini anak Allah, tapi anak ini akan disebut anak Allah ya. Puji Tuhan, di dalam peristiwa itu dikatakan Roh Kudus turun atas Maria ya, maka Maria menjadi kudus. Nah, Maria ditudungi kuasa yang maha suci ya, maka firman menjadi manusia ya, yang dituliskan tadi Yohanes 1 ayat 14 ya, firman telah menjadi manusia ya. Nah, kalau disebut anak perawan Maria, maka mana bapaknya ya? Sekali lagi, kalau disebut anak perawan Maria, mana bapaknya? Karena Yesus itu rohnya Allah, maka Yesus disebut anak Allah. Kalau kita melihat Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas di dalam ayat ini dikatakan firman itu adalah Allah ya, firman itu adalah Tuhan Yesus, Allah yang maha kuasa. Di dalam bahasa Yunani firman itu logos, yang dimaksud suara atau perkataan. Maka ada yang menafsirkan firman itu suara Bapa. Dalam bahasa Ibrani, firman itu depannya ada kata ho dalam huruf besar ya, ho logos. Artinya sang firman. Itu nama dan gelar Tuhan Yesus. Itu dituliskan di dalam Wahyu 19 ayat 13. Dan Dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Puji Tuhan, jelas di sini dikatakan Yesus itu adalah firman Allah. Di dalam Injil Matius 1 ayat 1 ya, sebagai manusia silsilah Yesus itu anak Daud, anak Abraham ya. Sebagai manusia Yesus menyatakan kemuliaannya ya, maka di dalam Injil Matius 4 ayat 10 sampai 11, maka berkatalah Yesus kepadanya, penyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan, seperti saya katakan, sebagai manusia Yesus menyatakan kemuliaannya ya, maka iblis yang mencobai Yesus ini diusir ya. Dan kita melihat banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang sakit kusta ya, orang yang buta, orang yang lumpuh, semuanya sembuh ya. Bahkan orang mati pun dibangkitkan ya. Angin badai juga dihentikan. Dan Tuhan Yesus ya juga memberi kuasa kepada 12 rasulnya ya. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah Maha Kuasa ya, sekalipun Yesus pakai tubuh manusia. Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Puji Tuhan, Yesus itu berkuasa memberi hidup kekal ya. Inilah yang saya maksudkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah maha kuasa.
Ya, Yesus itu adalah Allah. Ya, itulah sebabnya sekali lagi ya dia berkuasa memberikan hidup kekal sama dengan Bapaknya. Ya. Kalau kita melihat Injil Matius 17 ayat 2 dan 3, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Puji Tuhan, ya. Ini menunjukkan Yesus ini adalah Allah. Ya, maka waktu dia di gunung bersama murid-muridnya, dia memperlihatkan ya keadaan yang sesungguhnya. Ya, maka di dalam ayat ini dikatakan Yesus berubah rupa. Dia pakai tubuh kemuliaan, ya, dan itu disaksikan oleh murid-muridnya. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dikatakan Tuhan itu Esa, Esa itu satu, ya. Nah, padahal kita melihat di Alkitab itu ditulis ya ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini satu hakikat, ya, ada di dalam tubuh kemuliaan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit ke surga, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu Allah Maha Kuasa, karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu hakikat ada di dalam tubuh kemuliaan Tuhan Yesus. Injil Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Puji Tuhan, ya. Ayat ini saya ulangi lagi, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu adalah Allah Maha Kuasa. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi itu ada di dalam kuasa Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Puji Tuhan. Ya, kembali kita melihat kemahakuasaan Yesus. Bahwa Yesus itu berkuasa atas sorga, bumi, dan seluruh alam semesta, ya. Kalau kita melihat juga di dalam ayat yang lain, Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Puji Tuhan, ya. Jadi berbicara tentang pertobatan, pengampunan dosa, menerima kasih karunia Roh, itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, maka sekarang kita akan melihat terus Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Jelas Yesus ini adalah Allah Maha Kuasa. Bukan dia diciptakan, ya. Karena di dalam kitab Wahyu ini dikatakan aku adalah Alfa Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Ya, coba kita lihat lagi Wahyu 1 ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Dengan kata lain, Yesus itu yang awal dan yang akhir, yang Maha Kuasa. Ya, kita akan melihat lagi terus Mazmur 93 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikan pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tatamu tegak saja, dahulu kala dari kekal engkau ada. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus itu adalah Raja yang kekal, pemerintahnya kekal,
Tuhan Yesus adalah Allah Maha Kuasa. Ya, jadi sekali lagi, kalau dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Raja yang kekal, pemerintahnya yang adalah kekal, jelas-jelas itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah Maha Kuasa, Firman yang menjadi manusia. Jadi bukan diciptakan. Ya, jadi kalau jemaat itu ya sudah percaya bahwa Tuhan Yesus Allah Maha Kuasa, ya, maka saudara tidak perlu merasa takut lagi di dalam hal apapun. Kalau kita takut, hendaklah kita takut kepada Tuhan Yesus yang memberikan hidup kekal kepada kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Saudara akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebagian benih firman-Mu sudah hamba taburkan. Kiranya firman-Mu akan menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Tuhan, berkatilah umat-Mu, sertailah lindungi umat-Mu senantiasa. Jauhkan mereka dari segala malapetaka, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala macam virus. Berkati umat-Mu, Tuhan, lindungilah mereka semua. Berkati usaha pekerjaannya, berkatilah Tuhan juga dalam keuangannya. Berkatilah semua umat-Mu ini Tuhan, supaya Tuhan, umat-Mu ini semuanya mendapat pimpinan perlindungan Tuhan, tetap diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan hamba serahkan ya Tuhan umat-Mu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan, dan semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.